semoga tetap Allah curahkan kepada Rasulullah Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta seluruh sahabat dan kerabat, keluarga, dan kepada tabi'in, tabi'in, dan mudah-mudahan semuanya akan terlibatkan kembali kepada umat-umatnya, kita semuanya yang duduk bersikukuh di Masjid Al-Hikmah ini. Mudah-mudahan keberkahan serta rahmat Allah akan selalu diberikan kepada kita semuanya, sehingga nanti pada hari kiamat kita akan bersama-sama duduk bersikukuh berdiri di bawah panji-panji Rasulullah, kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, dan nanti akan mendapatkan syafaatnya, amin ya rabbal alamin. Hadirin saya hormati, seperti Jumat yang lalu, sebelum kita mulai untuk bersama-sama belajar tentang fikih, mari kita mulai dengan membaca surat Al-Fatihah terlebih dahulu. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Terima kasih. Hadirin yang saya hormati, masih berhubungan dengan fikih, dan saya berpesan kepada semua yang hadir maupun yang tidak hadir, apabila melihat, mendengar, atau menyaksikan pengajian ini, mohon apabila ada kekeliruan, kekhilafan, dan kesalahan yang saya ucapkan, mohon maaf sebesar-besarnya, dan langsung saja saya dibenarkan atau ditegur, diajarin kembali, karena bisa saja mulut dan hati berbeda, karena niatnya hati seperti ini, ngucapinnya yang lain. Maka itu mohon maaf apabila ada kekeliruan, silakan ditegur, dibenarkan, diingatkan. Hari ini saya akan mencoba menyampaikan tentang perbedaan antara waris, hibah, dan wasiat. Karena pada umumnya orang-orang awam itu memahami waris, hibah, dan wasiat itu tidak sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh syariat. Saya katakan lagi, orang awam, ya, yang memahaminya kadang-kadang hanya sesuai pengertian secara umumnya orang berbicara yang di jalan, bukan berdasarkan keilmuan. Baiklah, hadirin saya hormati, jika waris, hibah, dan wasiat tidak dipahami, harta akan menjadi masalah besar, dan dalam kehidupan rumah tangga. Untuk itu penting, sangat penting bagi setiap orang muslim untuk memahami ketika harta akan dibagi melalui waris atau hibah dan pula wasiat. Nah, banyak di antara kita yang belum paham atau bahkan belum bisa membedakan antara hibah itu apa, wasiat itu apa, waris seperti apa. Karena hal yang paling terpenting ketika membahas suatu istilah dalam agama adalah dengan mengetahui terlebih dahulu hakikat daripada istilah tersebut. Contoh gampang yang umumnya,
Contoh aja wasiat. Menurut orang umum, orang awam, wasiat itu asal orang tua ngomong kepada anaknya, itu namanya wasiat. Pengertian yang saya dengar pada orang-orang dan yang terjadi fenomena yang ada, itu namanya wasiat. Padahal bukan itu. Walaupun ada orang umpamanya seorang bapak sedang sakit di rumah sakit sudah koma, kemudian berbicara pada anaknya, ini besok saya dikuburkan di sini ya. Itu menurut orang biasanya dianggap wasiat. Atau ini nanti mobil yang ini untuk sini, itu wasiat menurut umum orang awam. Padahal itu bukan wasiat. Nah, caranya bagaimana agar kita mengetahui istilah-istilah tersebut? Caranya adalah dengan mempelajari definisi daripada istilah tersebut. Perbedaan antara hibah, wasiat, waris dipelajari. Kalau hanya dengar ya mungkin saat itu dengar dari ustadz namanya, mungkin saat itu ingat benar, paham. Tapi begitu terjadi di masyarakat, karena tidak semuanya itu belajar dengan baik, akhirnya istilah-istilah itu bisa berubah. Seperti contoh tadi, banyak orang yang ngomong, si Anu wasiat kepada saya, nanti minta dikuburkan di sini. Wasiat itu bukan wasiat namanya. Hibah adalah pemberian sesuatu dari seorang kepada orang lain. Kalau dari orang pada orang lain itu siapa? Ya saya kepada umpamanya kepada Pak Joko itu namanya hibah. Saya kepada si siapa aja itu namanya hibah. Dan diserahkan kepemilikannya secara langsung ketika dia masih hidup. Dengannya sedekah. Nih, saya kasihkan jam tangan saya kepada Pak Joko. Itu namanya hibah. Saya masih hidup. Nih, saya kasihkan tanah 20 hektar buat kamu, Pak Joko, buat Pak Pardi yang 10 buat Pak Joko. Itu namanya hibah. Niatnya sedekah. Tapi nanti ada aturan, ya, ada aturannya. Apakah semuanya diterima atau tidak, sah apa tidak, ada aturan-aturannya. Namun secara umum yang namanya hibah adalah pemberian seseorang pada orang lain, niatnya sedekah. Hal ini sebagaimana yang telah dijelaskan dalam kitab Al-Fiqh Al-Manhaj ala Madhab Al-Imam Asy-Syafi'i. Hibah secara istilah syarak yaitu akad kepemilikan suatu benda dengan tanpa imbalan dan diserahkan semasa masih hidup sebagai bentuk sedekah tatawwu. Nah, jika pada intinya hibah adalah pemberian, jadi hibah itu pemberian. Sesuatu benda apa saja yang dilakukan oleh si pemilik harta sebelum meninggal dunia. Jadi masih ada orangnya, namanya hibah. Maka ketika orang tua sebelum wafat, umpamanya ada orang tua mengumpulkan anak-anak dan ingin memberi harta atau bagi-bagi harta kepada mereka. Nih kamu saya bagi ini. Maka akad yang seperti ini disebut dengan hibah. Bukan waris. Karena waris kalau orangnya sudah meninggal, namanya meninggal tapi masih punya tinggalan, ada baju, ada lemari, ada mobil, ada tanah, ada rumah, namanya waris. Waris juga diatur, ada ashabul furud.
Jadi kalau pemberian itu masih hidup namanya hibah. Bapaknya Pak Joko maunya dikumpulin anak-anaknya nih saya kasih tanah ini, saya kasih ini, saya kasih ini. Dia masih hidup namanya hibah. Semuanya namanya hibah. Bukan bagi-bagi waris. Nah, dari contoh di atas bisa disimpulkan bahwa poin dasar terkait hibah adalah pemberian orang tua kepada anak-anaknya pada saat masih hidup, dan kepemilikannya langsung berpindah saat itu juga. Nah, harta yang sudah dihibahkan itu secara otomatis kepemilikan hartanya langsung berpindah tangan kepada si penerima. Sebagai contoh, ketika orang tua berkata kepada anaknya, anak yang paling kecil umpamanya, "Nak, ini rumah pokoknya sekarang juga untuk kamu." Nah, maka secara otomatis kepemilikan rumah tersebut sudah berpindah ke tangan anak bungsu tersebut. Walaupun surat-suratnya barangkali masih atas nama orang tua. Kata dia, perlu diperhatikan juga apabila orang tua hendak menghibahkan sesuatu kepada anak-anaknya, yang baik adalah menghadirkan beberapa saksi dari anak-anaknya yang lain atau orang lain. Bila perlu dibuatkan surat resmi hibah juga, agar kedudukan hibah ini dianggap kuat nantinya secara hukum negara. Itu hibah. Namun hibah itu tentu harus ada rasa keadilan. Orang tua harus memandang sama kepada anak-anak yang lain. Karena kalau hibah diberikan kepada si A umpamanya ternyata banyak, kemudian si B tidak diberi atau bahkan ya sedikit atau tidak diberi, maka itu akan menjadi merasa tidak adil walaupun itu hibah. Nah, ada semacam perbedaan pendapat memang biasa masalah fikih. Hibah itu boleh diberikan selama dalam keluarga itu umpamanya ada ahli waris, semuanya itu setuju atau ridho. Ada ulama yang mengerti itu. Tapi ada ulama lagi yang mengatakan tidak. Namun secara umum kalau dipandang dari sudut keadilan, tentu orang tua tidak bisa memberikan sesuatu yang sangat berharga kepada satu anak dan yang lainnya tidak diberikan. Jadi itu akan terjadi apa? Terjadi ketidakadilan, bahkan nanti akan bisa menjadi percekcokan antara keluarga. Yang kedua, wasiat. Wasiat adalah pemberian sesuatu dari seorang kepada orang lain ketika dia masih hidup dengan niat sedekah, akan tetapi penyerahan kepemilikannya dilakukan ketika orang itu sudah meninggal. Itu namanya wasiat. Contoh, saya punya tanah di dekat Geraha. Nanti saya kasihkan kepada Pak Joko semuanya untuk kepentingan Pak Joko atau umum. Itu namanya wasiat. Ngasihnya nanti setelah saya meninggal. Kalau masih hidup belum dilaksanakan. Nah, wasiat ini, wasiat itu tidak boleh kepada ahli waris.
Justru wasiat ini diberikan kepada orang lain untuk kepentingan sosial, kepentingan orang lain juga boleh. Orang itu. Kalau kepada anak bukan wasiat yang jatuhnya harta itu, tapi nanti waris, karena ahli waris tidak boleh menerima wasiat. Yang tujuannya di sini adalah untuk sedekah orang yang memberikan wasiat dan akan mengharapkan pahala dari Allah, bukan dibagi pada anaknya tapi orang lain. Itu namanya wasiat. Kalau kepada ahli waris itu tidak sah menurut sebagian ulama. Karena nanti kalau diwasiatkan kepada anak, loh, begitu diwaris, lah dia akan lebih banyak, dapat banyak karena waris juga dapat, wasiat juga dapat. Sehingga tidak adil. Maka wasiat ini diberikan kepada orang lain. Nah, wasiat yang dimaksudkan di sini adalah memberikan harta itu untuk mendapatkan pahala, bukan seperti orang awam, orang-orang kita yang awam, asal orang tua ngomong kepada anak itu namanya wasiat. Seperti tadi sampaikan di awal, nanti kalau saya mati meninggal, saya dikubur di sini, itu bukan wasiat yang harus dilaksanakan atau tidak. Jadi wasiat itu berhubungan dengan harta yang dia miliki kemudian ditasarrufkan untuk orang lain, itu namanya wasiat. Nah, ini juga dilaksanakannya setelah orang itu meninggal, itu namanya wasiat. Jadi pada intinya wasiat adalah pemberian yang dilakukan oleh si pemilik harta dengan syarat penyerahan kepemilikannya, ya, nanti setelah si pemilik harta itu meninggal dunia. Kalau hibah masih hidup dan untuk anaknya, kalau orang lain boleh, tapi ada syarat-syaratnya nanti. Karena para ulama menyampaikan hibah tidak boleh dilaksanakan kecuali sepertiganya. Umpamanya nih contoh yang sering terjadi juga. Ada orang tidak punya anak, kemudian dia mungut anak orang lain yang tidak ada kaitannya dengan nasab, mungut dan mengangkat anak perempuan mamanya. Dia bapak dengan perempuan itu bukan mahram. Bahaya ini. Bahayanya apa? Setiap hari bertemu. Kadang-kadang mandi juga pakai baju terbuka. Boleh enggak? Ya enggak boleh, tetap mahram walaupun dianggap anak. Begitu lahir sejam diambil, ya tetap aja itu bukan mahram. Tetap dosa. Nanti kalau besar kemudian hidup tiap hari serumah, apalagi di kamar bareng umpamanya, dosa, haram. Bagaimana agar jadi tidak haram? Ada caranya. Itu disusui saja oleh ibunya. Itu namanya anak susuan, tidak menjadi haram. Tapi tetap tidak mendapatkan waris, bukan waris, tetap hanya dapat hibah nanti. Ada baiknya dan ada tidak baiknya kalau mengangkat anak berkaitan dengan hukum. Umpamanya ada orang bilang, "Nak, nanti kalau bapak meninggal, tolong berikan sebagian harta bapak ini semuanya untuk masjid samping rumah ya yang di sana." Nah,
Sering nggak seperti ini? Sering. Nah, yang seperti ini namanya adalah wasiat, karena diberikannya untuk masjid, untuk orang lain, bukan untuk anaknya sendiri. Kalau anak sendiri namanya nanti jatuhnya kepada waris dan tidak boleh. Nah, sebagai anak yang diwasiati orang tuanya, maka hukumnya wajib untuk menjalankan wasiat orang tuanya. Ada orang begini ngomong, mau ngaku mamanya, kemarin ibu bapak ngomong kepada saya, itu tanah yang 10 hektar itu buat saya karena saya yang selalu mengurusi bapak. Wasiat seperti itu sah nggak? Tidak sah, karena itu bukan, karena dia ahli waris, tidak bisa memberikan begitu, karena dia ashabul furud, tidak boleh. Apabila orang tua hendak wasiat sesuatu pada anaknya, sebaiknya menghadirkan beberapa saksi dari anak-anaknya atau orang lain juga. Jadi kalau mamanya mau ngomong nih, besok kalau saya meninggal, tanah ini buat wakaf untuk masjid, itu wasiat namanya. Nah, tapi sebaiknya harus disaksikan oleh anak-anaknya, karena nanti kalau tidak disaksikan anaknya, loh kok bisa? Kapan ngomongnya? Wah, seperti itu. Kapan wasiatnya? Harus disaksikan oleh anak-anaknya atau orang lain. Syukur-syukur ditulis dan dilisankan. Nah, bila perlu juga dibuatkan juga surat resmi wasiatnya, agar kedudukan wasiat ini juga dianggap kuat nantinya secara hukum di negara kita. Nah, kemudian waris. Waris adalah perpindahnya kepemilikan harta dari seseorang yang meninggal dunia kepada ahli warisnya. Hal ini sebagaimana yang telah dijelaskan dalam kitab Al-Fiqh Al-Manhaj Al-Madhab Al-Imam Asy-Syafi'i. Jadi dari ahli waris sudah ada khusus ahli waris. Ada orang seperti ini. Ada suami istri. Dia orang kaya, tidak punya anak. Nah, begitu meninggal, dia hartanya untuk siapa? Sedangkan suami istri itu, suami juga punya kakak, punya adik, punya orang tua, istri juga gitu. Ada yang menganggap itu semua buat saya kan istrinya. Kalau yang meninggal suami saya kan istrinya. Saya nggak punya anak, itu buat saya semuanya. Itu juga salah, karena namanya waris, harus diwaris. Ada saudara kandungnya, dari ini semuanya akan mendapatkan bagian masing-masing. Jadi bukan tidak untuk satu orang istrinya, atau sebaliknya istri meninggal untuk suami itu tidak, karena ada ashabul furud namanya. Dan juga tidak perlu ada izin atau wasiat dari almarhum yang si pemilik harta, sebab yang namanya hukum waris ini berlaku secara otomatis terkait kepemilikan hartanya. Jadi nggak usah izin orang diwaris, itu udah hukum apa? Hukum syariat agama Islam. Ahli waris sudah termaktub di dalam Al-Quran. Apalagi masalah waris ini sudah diatur langsung oleh Allah di dalam Al-Quran. Jadi tidak usah ada izin dari orang tua yang meninggal, nggak usah. Orang meninggal, sebelum meninggal pun sudah otomatis akan menjadi waris daripada anak-anaknya. Nah, hari ini saya hormati, contoh kasus umpama ada orang sakit, masih bisa berbicara dan masih
uh, bisa bergerak dan lain-lainnya. Tapi pada waktu itu ngomong, ini kalau saya meninggal, semua harta yang saya miliki semuanya saya serahkan kepada majelis taklim yang ada di sana sebelah rumah, umpama seperti itu. Ini kan disebut dengan wasiat. Nah, bagaimana anak-anaknya nanti, apakah semuanya dikasihkan kepada majelis taklim? Semuanya karena tarah wasiat? Yang seperti ini menurut para ulama melaksanakannya tidak semua apa yang disampaikan oleh orang itu sebagai wasiat, tetapi hanya diperbolehkan sepertiga dari harta yang ada. Umpamanya 100 juta, semuanya untuk ini, besok untuk masjid taklim. Nah, ternyata setelah meninggal beneran yang boleh diberikan hanya sekitar 30 juta saja, sedangkan yang 60 sekian untuk ahli warisnya. Itu menurut para ulama. Dan pesan-pesan orang tua kepada anak-anaknya atau pada orang lain yang tidak berhubungan dengan wasiat tadi, itu namanya bukan wasiat yang harus dilaksanakan, tapi pesan-pesan. Seperti besok kalau meninggal dipakein kain ihram saya umpamanya, itu juga tidak wajib untuk dilaksanakan. Tapi kalau tidak ada mudaratnya ya nggak apa-apa, silahkan. Apalagi kalau wasiatnya itu wasiat yang tidak baik, ya jangan, malah jadi perpecahan, nah, tidak dilaksanakan. Karena wasiat tadi adalah sebenarnya pemberian harta dari si pemilik kepada orang lain atau kepada kepentingan umum umat untuk mendapatkan pahala dari Allah, bukan kepada ahli warisnya. Ahli warisnya itu bisa saja anak-anaknya, atau kalau tidak punya anak ya kakak dan seterusnya, orang tua dan lain sebagainya. Itu namanya wasiat. Hadirin yang saya hormati, masalah harta orang tua memang sering menjadi dalam tanda kutip perebutan oleh anak-anaknya. Kalau orang tua tidak jelas memberikan hibah ketika masih hidup, atau waris, yang waris itu nanti ya, kalau waris kan pasti sesuai dengan hukum Islam, tapi sering ada anak yang tidak paham tentang waris sehingga akan terjadi perebutan antara anak. Maka dari itu mungkin sebaiknya bagi orang tua ketika masih hidup menjelaskan bahwa harta-harta ini yang dimiliki bisa dihibahkan kepada anak-anaknya, masih ada sisa nanti untuk mungkin kehidupan orang tua yang masih hidup semasa tuanya, dan untuk biaya atau urusan ketika meninggal. Setelah itu kok masih ada warisnya, masih ada tinggalannya, baru akan diwaris lagi kepada anak-anaknya, sehingga jelas tidak akan menjadi perebutan anak-anaknya. Ya memang sering terjadi percekcokan, persengketaan, macam-macam, karena ya kadang-kadang saya tidak butuh, saya kan udah ada kaya, iya saat ini, tapi nanti 10 tahun yang akan datang ternyata dia dalam usahanya rodanya berputar, tidak punya apa-apa, nanti malah gugat lagi. Banyak seperti itu akan digugat. Makanya harus sesuai dengan, walaupun begitu harusnya sesuai dengan peraturan-peraturan agama Islam, syariat-syariat agama Islam, agar tidak terjadi sesuatu yang tidak diinginkan di kemudian hari. Baiklah, mohon maaf apabila ada kekurangannya, apabila keterangan saya ada yang salah, mohon di